Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Salsa Aulia. Saya dari kelas 12 IPS. Saya di sini akan menceritakan atau membuat video tentang testimoni selama saya berada di SMITS ini, tentang pengalaman-pengalaman yang mengesankan. Tetapi menurut saya semua pengalaman itu sangat mengesankan karena di setiap pengalamannya akan ada kesan tersendiri untuk diceritakan. Oke, saya di sini akan mengambil 3 buah sampel. Yang pertama itu tentang KKN, yang kedua tentang survival camp, dan yang ketiga tentang Ghost to Campus. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang KKN. Apa itu KKN? KKN itu kuliah kerja nyata, yang dimana kita diterjunkan langsung ke dalam masyarakat agar kita bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan agar kita tahu lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Nah, yang pertama itu saya ditugaskan bersama teman-teman saya di Kampung Cibunan Kulon, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Gampit. Di sana saya dibagi beberapa kelompok yang terdiri dari 10 orang. Saya ditempatkan bersama teman-teman saya di rumah Nenek Ita. Oke, kehidupan di sana itu pertama-tama itu kayak sepi banget jalanan, soalnya saya datang ke sana tuh sore-sore terus hujan gitu. Terus hampir mau sholat maghrib gitu. Kemudian ketika azan maghrib berkumandang, saya bersama teman-teman saya pergi ke masjid. Dan ternyata ketika saya pergi ke masjid, di masjid itu sepi, tidak ada anak-anak, ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Bapak-bapaknya itu gak banyak gitu, jadi bisa dihitung jari kayak 1 atau sampai 3 orangan gitu. Terus setelah semuanya selesai, saya bergegas pulang ke tempat penginapan di rumah Nenek Ita. Dan saya bersama teman-teman mengatur strategi supaya bagaimana sih caranya biar kampung ini tuh hidup, kayak dalam artian hidup tuh jadi biar bisa pada sholat ke masjid, biar sosialisasinya lancar dan ramai lagi gitu. Ketika saya dan teman-teman saya telah mengatur strategi, saya mulai melakukan kegiatan atau step by step melaksanakan atau menjalankan tugas saya. Saya di sana ditugaskan banyak hal, kayak ngajar pertama, terus menghidupi masjid. Kayak menghidupi masjid itu kayak ada yang ngaji, sholawatan pada sholat berjamaah gitu. Terus berbaur kepada masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat tersebut. Hari demi hari berlalu, saya dan teman-teman saya telah melaksanakan KKN di Kampung Cibunan Kulon. Saya merasa sangat sedih karena saya meninggalkan hal-hal yang mengesankan. Tapi saya juga senang karena saya mendapatkan banyak pengalaman atau sebuah pelajaran dalam kegiatan KKN ini. Yang kedua itu tentang survival camp. Di SMITS ini saya telah melaksanakan beberapa kegiatan survival camp, tetapi yang paling mengesankan itu ketika saya dan semua anak kelas 12 itu survival camp ke kaki Gunung Gede Pangrango. Asalnya itu mau ke Gunung Gede Pangrango tapi gak jadi gara-gara ya musim ataupun hal-hal lainnya lah yang mengganggu. Oke, ketika survival camp itu saya dibagi juga beberapa kelompok. Alhamdulillahnya kelompok-kelompok saya itu sangat bertanggung jawab, tidak ada yang egois, saling membantu ketika ada temannya yang merasakan kesulitan. Saya di sana itu 2 hari ketika tahun baru mau 2019 lah kalau nggak salah ya, kayaknya iya deh, 2018 ke 2019. Bayangin kan saya 1 tahun di gunung. Nggak ada yang canda guys. Saya bersama teman-teman saya di kaki Gunung Gede itu 2 hari. Pertama itu ngecamp di atas banget, pokoknya atas banget. Saya nyampe di tempat camp itu sampai jam 8 malam atau jam 9 malam ya, pokoknya mah ya capek banget lah. Tapi capeknya itu di netralisir lah sama kebahagiaan kayak gitu. Kegiatan yang terakhir yaitu Ghost to Campus dilaksanakan 10 hari. Kita pergi ke Malang, Surabaya, dan Yogyakarta.
Masuk kampus itu dimana kita berkunjung ke kampus-kampus untuk melihat bagaimana keadaan kampus, bagaimana lingkungan sekitar kampus, dan bagaimana sih kegiatan-kegiatan di kampus itu. Pertama kita kunjungan ke kampus Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Di sana kita dijelaskan tentang bagaimana kegiatan di sana, kita dijelaskan bagaimana supaya daftar masuk sana, biaya-biaya di sana, pokoknya dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di universitas di sana. Dan yang kedua itu kita ke Unbrau ya, Universitas Brawijaya. Di sana kita banyak dapat pencerahan, banyak dapat pelajaran, banyak dapat ilmu-ilmu dari kakak-kakak Brawijaya yang telah menceritakan tentang kehidupan di Brawijaya juga. Dan setelah ke kampus itu kami mampir dulu ke tempat seperti ke Museum Angkut, tapi kita tuh bukan cuma main-main aja gitu, tapi kita tuh juga diberi ajaran gitu. Maksudnya kayak ke Museum Angkut, kayak sejarahnya gitu, terus kayak ke tempat bermain, tapi kita tuh bukan sekedar bermain gitu, tapi kita tuh menikmati nikmat Tuhan. Dan yang paling mengesankan itu ketika kita berhenti di Masjid Jogokarian kalau gak salah. Kita di sana itu kajian gitu, pokoknya tentang apa ya, pokoknya kajian gitulah. Kita dapat pelajaran dari bapak tersebut. Nah, ketika di Jogokarian tiba-tiba ada kakak kelas saya yang ternyata temennya juga Mas Fatur UGM gitu ya. Nah, saya tuh kita tuh nggak ada niatan sama sekali ke UGM, cuman karena ada kak siapa gitu, kakak kelas saya yang juga temannya Mas Fatur mengkoordinasi agar kita siswa-siswa sama ITASKIA bisa bertemu dengan beliau, bisa bertatap muka dan bisa berbagi cerita. Dan qadarullah ternyata Allah mengizinkan itu, kita pergi ke UGM dan kita bisa bertemu beliau secara langsung, gimana beliau menyampaikan tentang pengalaman hidupnya beliau, tentang cerita-cerita beliau pokoknya. Dan beliau juga menyemangati kita agar menjadi pemuda pengubah bangsa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang telah menjelaskan video testimoni selama saya berada di SMA ITASKIA tentang pengalaman-pengalaman yang mengesankan. Mohon maaf bila saya ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.